Halo netizen, ini adalah Toyota Fortuner Leader S. Nah, di Thailand ini adalah Fortuner paling terjangkau ya. Harga itu cuma 1,239 juta baht yang sekitar 580 jutaan kalau di konversi ke rupiah, dan ini juga belum lama launching ya di acara Thailand International Motor Expo 2024 ini. Nah, di line up Fortuner yang di Thailand ya, dia tuh yang paling bawah itu adalah Leader. Nah, Leader S itu adalah yang paling bawah dari line up Fortuner Leader ya. Di tengah-tengahnya itu ada yang Fortuner Legender, baru yang paling atas itu di Fortuner GR Sport ya. Jadi dari Leader sendiri itu udah ada beberapa varian, ada yang S, ada yang G, ada yang V. Dan V-nya itu juga ada yang 4WD. Baru yang Legender itu ada yang 24, ada yang 28, masing-masing ada yang 4x2 sama 4x4, dan baru yang GR Sport yang 4x2 dan 4x4. Jadi di Thailand tuh Fortuner tuh line up-nya banyak banget ya. Kalau kita kan cuma G, VRZ, FRZ, terus ada yang GR Parts, ada yang GR Sport. Paling cuma 4 varian utama gitu. Kalau di sini tuh hierarkinya banyak banget gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan depannya dulu dari Fortuner Leader S ini. Jadi mukanya udah sama seperti muka yang ada di Indonesia ya. Dan kalau diperhatiin frontal kayak gini ya, kayak Fortuner VRZ biasa gitu ya. Jadi udah pakai muka baru yang lebih meruncing seperti ini, tapi lampunya belum yang kayak garpu rumput ya gue bilangnya, sama kayak Opot. Dia masih pakai lampu Fortuner yang lama yang lekukannya tuh cuma di pinggir doang, dan dia proyektor by beam LED. Dia juga ada fog lamp, tapi di depan sini kelihatan ya nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera 360. Jadi masih basic banget. Di bawahnya juga ada lampu sen sama lampu senja. Di bagian bawah velgnya seperti ini. Jadi velgnya kayak Fortuner G ya kalau di Indonesia. Jadi ukurannya 17 inci dengan ban 265 R17. Rem depan disc brake, belakang juga disc brake. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping juga ada black cladding, nyambung ke footstep. Nah, kalau Leader S ini dia door handle-nya warna body, dan dia juga nggak keyless ya. Jadi masih kunci colok, dan di spion ini juga ada lampu sen LED-nya. Untuk di belakang seperti ini, dan khasnya di Thailand ya, dia juga ada eco sticker nih. Kita baca dulu. Dia klaimnya itu bisa 14,3 km per liter, ada 184 gram per kilometer dari emisi CO2-nya, dan dia juga mesinnya yang 2GD ya. Jadi dia 2400 cc, dan dia juga rakitan lokal. Harganya 1,2 juta baht. Oke, lanjut ke belakangnya. Lampunya sih sama seperti Fortuner facelift yang di Indonesia juga. Untuk di bagian garnish tengah sini tuh juga kayak black chrome gini ya. Dan ada emblem Leader di bagian bawah. Untuk bumpernya juga udah model yang baru, dan di kaca ada wiper, spoiler, dan ada defogger juga. Untuk bagasinya sih dia masih manual ya, dan ada kamera mundur juga, dan pelipatan joknya juga masih yang ngelipat ke samping kiri kanan. Udah sih gitu doang kalau di bagian belakang ya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Fortuner Leader S 2024 ini. Nah, untuk mesin dia sama seperti di Fortuner di Indonesia juga ya. Jadi kalau yang Leader ini dia cuma 2400 cc aja. Jadi mesinnya 2GD FTV. Tenaganya juga masih sama, 149 PS dengan torsi 400 Nm. Dan kalau yang di Leader ini selain tipe V 4WD, dia rear wheel drive doang ya. Dan transmisinya otomatis 6 percepatan ke roda belakang. Untuk ruang mesin ini juga sama rapinya seperti yang di Indonesia, walaupun di rakitan sini, dan ada ini juga peredam di bagian cupnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Toyota Fortuner Leader S ya. Dan untuk kabin belakangnya kita ngintip aja ya. Jadi untuk kabin belakangnya itu juga sama persis seperti Fortuner yang ada di Indonesia, cuma bedanya lebih basic aja karena dia nggak ada rear seat entertainment, dan joknya dari depan sampai belakang itu fabric. Jadi ini enak banget sebetulnya dibandingin jok kulitnya Fortuner yang kayak di Indonesia. Dan dia juga joknya masih manual, jadi mirip seperti Fortuner tipe G ya, yang ada recline, ada height adjuster, dan ada sliding di bagian sini. Oke, kita lepas tas dulu dan kita naik ya. Di sini juga tetap dikasih grab handle. Jadi seperti ini interiornya dari Toyota Fortuner Leader S, dan setirnya ya kunci. Ya, jadi setirnya ini
Satu dia miring, dan yang kedua dia belum dilapis kulit. Jadi kayak setirnya Hilux ya, yang Fortuner G aja tuh masih dilapis kulit gitu. Dan dia juga ada tombol audio untuk ganti tracknya di sini, ganti track dan angkat telepon juga ada. Terus di sebelah kanan ini untuk ganti MID. Tapi dia nggak ada cruise control. Dan di sini juga kelihatan ya ada auto headlamp dan ada fog lamp depan belakang juga. Jadi lebih lengkap ya. Di sini juga ada pengaturan wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga mirip seperti Fortuner yang VRZ biasa atau SRZ. Di sini juga ada ventilasi AC tapi nggak ada list silvernya di sini, dan belum start stop button, jadi masih colok kunci. Di sini juga ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan. Di bagian bawah sini tombolnya kosong semua kecuali tombol DPF ini. Ada tuas muka tangki, tuas muka kap mesin, tetap ada airbag di lutut pengemudi, dan pedalnya masih model gantung ya. Di sini juga ada footrest, dan hampir lupa juga dia nggak ada pedal shift, jadi untuk Tiptronicnya langsung dari tuas ya. Di bagian door trim ini juga masih banyak yang belum soft touch ya, cuma di sini dan di sini aja, dan itu pun juga fabric. Handle-nya chrome, dan di sini nggak ada lace warna silver kayak di Indonesia. Di sini juga ada pengaturan spion, bisa dilipis secara elektrik. Autonya cuma sisi pengemudi aja, auto up down, dan ada central locking, window lock, ada tweeter, speaker di bagian bawah juga cukup sama, dan ada door pocket sama cup holder juga. Lanjut ke atas, di sini ada grab handle, tapi di sini udah 7 airbag ya. Walaupun yang paling bawah ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan lihat di atas, nggak ada cerminnya, cuman ada card holder di sisi luar aja. Di sini juga ada spion tengah, manual dimming. Panel atasnya sini juga kayak Innova Reborn yang tipe G ya, yang belum LED. Terus dia juga ada yang ikut pintu, tempat taruh kacamata. Yang sebelah kiri juga ada cermin tapi belum ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan headrest juga bisa naik turun. Untuk di bagian dashboard ini juga sama, masih plastik rust untuk di bagian sini. Yang empuk tuh cuma di atas tudung speedometer doang. Ada jam digital, tombol lampu hazard, dan head unit ini juga kelihatannya kayak head unit Toyota pada umumnya ya. Dan kalau di Thailand sini tuh Fortuner udah pakai head unit yang nyambung ke mobil, jadi dia bisa membaca info ini nih, jadi bisa ngebaca konsumsi BBM dan lain-lain gitu. AC-nya tapi udah dual zone ya, jadi suhu depan kanan kiri tuh bisa dipisah, dan ada AC juga nih fan speed, zona yang berbeda, dan di bawahnya ada USB untuk head unit, ada power outlet 12 volt, dan ada tempat minum gitu ya. Dan di sini juga panelnya tuh kayak pearlescent black gitu ya, jadi bukan wood panel kayak di Indonesia. Dan shifternya ini juga konvensional, masih gated, dan ada Tiptronic ya, dia 6 speed automatic torque converter. Di sini juga nggak ada silver kayak di Indonesia. Parking brake ini juga masih konvensional, dan ujungnya nggak chrome. Ada tombol eco dan power, jadi bukan kayak Fortuner yang 28 yang ada eco normal dan sport. Di sini eco dan power doang. Ada traction control dan stability control. Di sini juga ada armrest yang atasnya plastik. Untuk di bagian glove box atas juga tetap ada. Tapi kalau diperhatiin ya, dia nggak ada ventilasi AC-nya kayak di Fortuner yang di Indonesia. Untuk glove box, oke lah, tetap soft opening. Dan dia juga ada airbag untuk penumpang depan. Ya kurang lebih gitu aja untuk di bagian kabinnya dari si all new Toyota Fortuner Leader S ini. Kita nggak bahas ke bagian belakang ya, karena sama aja seperti yang di Indonesia. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner Leader S 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.